Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Untuk episode kedua di Ian Vlogs Podcast, alhamdulillah saya merasa senang dan berbahagia karena pada podcast kali ini saya juga kedatangan, masya Allah, tamu kehormatan. Teman saya sudah lama sekali, seperti saudara saya sendiri. Ya, dialah Pak Yosep. Ini sebetulnya nama aslinya Pak Sopaji, tapi nanti kita dengarkan dari beliau kenapa dipanggil Joseph di sini. Itu ceritanya panjang katanya. Teman-teman semua, sebelum nanti kita tanyakan detail kepada saudara kita Pak Joseph, hanya sebagai pembuka saja bahwa alhamdulillah ini yang insya Allah memang Ian Vlogs, terutama untuk podcast ini, berusaha untuk mengangkat mengenai komunitas Indonesia yang ada di United Arab Emirates. Karena banyak sekali yang kita sendiri tidak mengetahui. Ternyata banyak putra bangsa di United Arab Emirates yang cukup andil membawa, mengharumkan bangsa Indonesia yang kadang-kadang sendiri kita di antara kita tidak tahu. Makanya insya Allah dengan adanya podcast ini sedikit bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Oh, ternyata orang Indonesia di United Arab Emirates itu seperti ini kerjaannya. Andil mereka kepada negara dan United Arab Emirates itu sendiri, oh seperti ini. Nah, itulah insya Allah tujuan diadakannya podcast ini. Perlu diketahui bahwa masya Allah ini Pak Joseph ini itu merupakan putra bangsa yang mana karya-karyanya itu ada banyak di rumah-rumah orang-orang lokal pribumi di sini. Seperti apa pekerjaannya? Saya akan berikan beberapa foto, silakan teman-teman untuk dilihat. Teman-teman, masya Allah, ini Pak Joseph merupakan serba bisa sebetulnya. Beliau ini kadang penyanyi juga, ya, Pak ya, disemule ya. Sedikit. Jadi serba bisa, multifungsional. Jadi penyanyi bisa, pelukis, udah gitu memang pekerjaannya yang menyangkut masalah dekor. Jadi masya Allah, hampir semua dalam arti mayoritas dekorasi yang ada di rumah-rumah di United Arab Emirates ini di orang-orang pribumi adalah hasil karya Pak Joseph, berupa contohnya air terjun, ya, di sini sebutnya shalal, waterfall, dan juga di sana juga ada beberapa dekor mengenai kadang-kadang membuat kandang di kebun binatang gitu Pak ya. Yeah. Terus juga kandang-kandang di rumah di sini banyak para orang pribumi yang memiliki banyak kebun dan semuanya didekor Pak Joseph. Oke teman-teman, ini kok jadi saya yang banyak ngomong. Kita bicara ke Pak Yosep. Pak Yosep, mungkin teman-teman pengen tahu namanya sebetulnya siapa. Terus Pak Yosep ini aslinya dari mana, dan juga sudah berapa lama tinggal di United Arab Emirates. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya Sopaji Pak. Sopaji. Cuma karena ada silsilah dari teman, ya, saking sayangnya seperti saudara itu saya bawa namanya Yosep. Ini teman Indonesia apa teman Arab? Indonesia, waktu sekolah dulu di STM namanya Yosep. Oh begitu.
Jadi karena saking sayangnya saya itu, makanya saya bawa namanya. oh, Masya Allah, karena sampean suka sama dia kayak saudara, Saudara, akhirnya namanya saya bawa ke Jabir. sini. Masya Allah. Inilah Jadi namanya Yosef. itu pertemanan yang bukan main berarti. Jadi sebetulnya namanya Sopaji Pak ya. Sopaji namanya. Tapi dipanggilnya Yosef. Padahal sebetulnya Yusuf juga, kalau orang sini nyebutnya Oh, Yusuf. 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 Ya, tapi kalau kerennya Joseph. Mantap juga. Pak. Keren Yusuf ya Pak. Oh iya, Yusuf bagus ya Pak. Pak, dari mana asalnya Pak? Saya itu dari Indramayu. Ya. Dari Indramayu. Kampungnya itu Desa Bondan. Iya. Kecamatan Sukabumi Pak. Silakan, Aslinya mungkin teman-teman yang satu daerah pasti kenal yang namanya Pak Yosef, itu terkenal sudah. Kalau di sana udah selebriti sebetulnya. Pak Yosef, Iya. saya pengen tahu sebetulnya sebelum kesini kan saya juga pernah dengar bahwa Pak Yosef itu sempat kerja di Saudi Arabia. Itu ceritanya bagaimana sampai di Saudi Arabia dulu, terus akhirnya kenapa juga akhirnya tiba di negara ini? Sebetulnya saya itu nggak ada cita-cita dari orang dekor Pak. Iya. Aslinya saya itu kontraksi. Iya. Kontraktor ya, konstruksi ya. Ya. Dulu kan saya pertama kerja di Jaya Ubayasi. Iya. Di Merak, Cilegon. Iya. Jadi asisten pelaksana. Iya. Cuma ada kabar katanya di Saudi itu lebih gede gajinya. Katanya kayak di sini ada jam sostek segala macam. Makanya saya tertarik kan. Iya. Di sana aja zaman tahun 96 itu udah 2 juta. All in gajinya di Jaya Ubayasi. Iya. Katanya kalau di Saudi bisa mencapai 7 juta. Oh, itulah yang membuat tertarik dari 2 juta ke 7 juta kan gitu. Jadi saya terpaksa berangkat ke Saudi. Oke. Jadi apa yang saya harapkan memang nggak nyata. Oh, ternyata itu tidak. Tidak, cuman berapa? Cuma 600 real. 600 real itu jatuhnya Zaman sebetulnya dulu itu cuma 18. 1.800.000. Iya, cuma 18, 1 real itu cuma 18. Oh, oke. Jadi sebetulnya jatuhnya sama saja sebetulnya. Sama aja, mas mendingan di Indonesia. Di Indonesia biar di sana juga lebih murah ya. Murah. Jadi istilahnya ini tertipu lah gitu. Tertipu. Cuman kan kadang-kadang saya juga sadar Pak ya. Iya. Mungkin takdir saya udah begini kan. Iya. Makanya saya kan diterusin. Memang mungkin jiwa saya jiwa seni. Iya. Seni saya itu disalurkan. Disalurkan di sana. Itu tahun berapa mohon maaf Pak? Apa itu? Tahun berapa di Saudi? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Itu bisa bertahan berapa lama di Saudi? 8 tahun. Oh, 8 tahun? 8 tahun saya di Saudi karena apa? Semakin lama kan semakin betah. Semakin betah terus kan prosesnya Pak, saya nggak mau gaji. Oh gitu. Saya pinginnya kan 50-50. Oh begitu, jadi sistem komisi. Kalau komisi pembagian ya? Iya, pembagian. Saya itu nggak bisa Pak, dekor dulu. Iya. Terus awalnya nggak bisa, tapi saya kan ikut ke teman, lihat teman. Iya. Cuma karena mungkin saya udah ada jiwa seni. Inilah itu, makanya kelebihan Pak Yosef itu Masya Allah. Tadi kan lihat sendiri bagaimana pekerjaan-pekerjaan beliau yang memang sebetulnya bakatnya bukan main gitu loh. Baru keluar di Saudi. Ya. Istilahnya baru keluar bakatnya tuh itu terkeluarkan. Makanya bisnis saya paling beda Pak. Iya. Walaupun saya lihat punya orang, tapi saya itu nggak pernah meniru orang. Sendiri ya. Nggak pernah. Saya walaupun orang katanya harus begini, saya lain lagi. Oke. Makanya sampai saya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun terus ke Indonesia dulu. Indonesia. Oke. Ya udah cuti lah segala macam. Iya. Terus 8 tahun saya pulang. Iya. Terus kesininya? Nah, siapa yang ngajak? Saya kan nikah. Oh nikah dulu, oke. Nikah. Nikah kedua ini. Iya. Maksudnya kan habis nikah. Iya. Ada tawaran ke Dubai. Ini yang ngajak siapa? Tawarannya dari siapa datang? Dari Jakarta. Katanya dia itu mencari model yang pernah dari Saudi. Dari ex-Saudi. Iya. Iya. Sedangkan saya memang udah tertarik ke Dubai itu karena udah lihat di televisi kan bagus. Iya. Cuma karena kendala saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Makanya pas kebetulan sekarang ada yang minta gaji pertama 4.000. Wah mantap sekali. Saya itu kata saya gimana 4.000 kamu mau deal? Kan gitu. Nanti bawa berapa 4 orang anak buah dari Indonesia. Saya bawa 4 orang dari Indonesia itu. Sampai sini ya benar. Cuma saya kira di kota Dubai Pak.
Contohnya di Bahasan, yang kampung. Di Bahasan. Di Bahasan Di pertama Bahasan saya. itu, ya itu bagian bagian Sarja juga. Iya, Sarja, Bang. Yang ke arah Fujairah itu Fujairah. sekitar 120 kilo dari kota Sarja. Dari Sarja. Oh, berarti di sana dulu. Iya, Oh, dekat udah dekat Alsaman. Ya. Itu pertama Pak ya. Pertama. Ya. Nah, terus di sana apakah memang betul sampean itu dapat sekian? Iya betul. Itu betul ya? Betul. Oh, nggak ketipu lagi Enggak sekarang. Udah pernah jadi istilahnya udah pengalaman gitu ya. Udah jago gitu. Nah. Dulu masih culun ya, Iya. ketipu. Sedikit. Oke, terus oke Pak, di sana berapa lama? Di sana kalau kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Dan megang mudir, megang inian manajer. Iya, megang mobil. Ah, megang manajer, jadi megang. Dikasih mobil, semuanya fasilitas semuanya. Iya. Cuma lama-lama kan, Kenapa nggak kalau sendiri? di Saudi kan, memang visa kan beda Pak sama, nggak kayak di sini. Ini Iya. kelebihan di sini. Kenapa saya betah di sini? Iya. Orang Bengali kok bisa bikin kantor? Alasan kan gitu. Iya. Kenapa saya tidak? Kan Iya. gitu. Iya. Makanya saya kan resign. Bengali itu teman-teman Bangladesh ya. Bangladesh. Iya. Makanya kenapa Indonesia nggak bisa? Katakan gitu. Iya. Makanya saya cancel dari majikan pertama. Akhirnya keluarlah dari perusahaan itu. Iya. Cari sponsor. Iya. Kan gitu. Iya. Di Sarja, Iya. kota, maksudnya situ juga Sarja sama. Iya. Ini yang Makanya dipertanyakan. partner, Iya. partner sama Sultan Al Samsi. Ini yang sampai sekarang ya, namanya Sampai Rock sekarang. and Stone itu ya. Nah, nama bikin kantor namanya Rock and Stone. Iya. Rock and Stone. Rock and Stone. Nah, Itu yang namakan sampean atau itu katanya dulunya udah ada orang Suri. oh gitu dari Cuma orang nggak jalan. dari yang Suria tapi nggak jalan ya. Nggak jalan. Soalnya kan orang sini kan memang senangnya orang Indonesia. Iya. Oke, memang terkenal sih di Indonesia. Makanya sekarang tuh dari tahun 2008 saya kesini, Iya. ya 2010 dari Sarja, Iya. itu naik Terus gitu ya. bisnis tuh enak. Iya. Pak. Nah, setelah ada kejadian di Surim ya, Di Suria. tahun yang lalu itu, Oh iya. nah itu agak turun Oh gitu ya. sampai sekarang tuh agak turun. Bah, Oh sekarang gitu ya. Jadi pasarnya sebetulnya sekarang nggak bagus Pak, nggak seperti kayak dulu ya Pak ya. nggak Kalau kayak dulu Pak. seperti itu bagus ya. Dulu misalkan air terjun 4 meter aja sampai 35.000. Masya Allah. Nah sekarang 10.000 aja. Ini memang terus Bingung. terang aja teman-teman, memang di sini kan kalau dengan Indonesia tingkat kehidupan atau cost life-nya di sini tuh mahal memang. Jadi Masya Allah itu yang didapat sama Pak Joseph kalau mendapatkan proyek yang besar itu akan sampai 100 juta bisa, 100 juta lebih tuh ya. Lebih Pak. Karena kalau di Indonesia mungkin dengan segitu aja berapa kira-kira? Bisa dikasih tahu nggak bedanya bahwa Indonesia dengan membuat air terjun yang 4 meter itu berapa? Di sini Oh, bisa. mungkin 20 kali lipat. Aduh. Itu makanya sebetulnya bagus juga ya sebetulnya ya. Tapi sempat turun juga ya. Turun juga. lagi sekarang ada Covid kan Pak. COVID-19 sekarang ini berarti malah sama sekali. Jadi takut ya. Saya dengarnya orang-orang jadi pada nggak mau buat Nggak buat. dekor lagi Iya, karena nggak takut mau- ya. nggak mau ketemu. Makanya sekarang kan saya Hmm. lagi bikin miniatur, Oh gitu ya. bikin buru, Oh, yang bisa dijual-jual gitu ya. dijual. Oke, jadi bukan melakukan service dekor tapi malah membuat sesuatu untuk bisa dijual. Dijual. Pak, oke Pak Joseph. Jadi hitungannya sampai ke sini dari tahun 2008, berarti sudah 12 tahun sampai sekarang. Itu saya yakin pengalamannya, saya terus terang sudah kenal sama Pak Joseph sudah lama sekali, alhamdulillah, dan sudah langsung melihat beberapa proyek yang Pak Joseph kerjakan. Itu memang Masya Allah, Allah ngasih kelebihan kepada Pak Joseph itu kebiasaan khusus mendekor. Jadi kalau sudah dipegang sama Pak Joseph ini, itu bukan main, kerjaannya bagus sekali. Dan bukan hanya kerjaan-kerjaan kecil, itu juga kerjaan-kerjaan besar, itu banyak sekali yang beliau kerjakan, termasuk juga kalau nggak salah kebun binatang juga ya Pak ya? Kebun binatang, Iya. Bukis, dulu sempat di Syekh Hamdan. Oh di Syekh Hamdan, di rumah Syekh juga? Cuman karena saya kan Iya. emang bukan perusahaan gede, jadi nggak ada alat kan Pak. Nggak sanggup. Jadi sebetulnya itu penawarannya banyak, tapi karena faktor kekurangan orang gitu Pak ya. Orang, Terus juga alat-alatnya juga gitu ya. nggak Akhirnya dilepaskan gitu aja. Iya, Pak. Jadi ngambilnya yang kecil-kecil menengah ke bawah aja gitu ya. Iya, gitu.
Masya Allah. Padahal kalau ngambil besar, ngambil orang Indonesia itu bagus juga tuh Pak. Nah terus gini Pak, jadi sekarang tuh partnership ya, jadi bukan sistem gaji yang sampean terima, juga bukan komisi, tapi partnership dengan jadi pembagiannya. Oke, Pak, selama melakukan usaha atau bisnis di dekor ini, itu banyak nggak istilahnya kan Pak Joseph langsung bertemu dengan orang ya orang lokal mayoritas ya, mayoritas itu mungkin 99% customernya adalah orang lokal. Punya nggak problem gitu dari sekian itu problem bahwa masakan tidak dibayar, terus sampean menyikapinya seperti apa? Kalau sudah tidak bayar apa terus usaha atau ada tinggal begitu saja? Pertama diceritakan dulu kepada kita apakah ada problem-problem misalkan nggak dibayar atau seperti apa? Begini ya, kalau misalnya untuk memperbandingkan Saudi sama Emirat, memang lebih baik di sini, lebih enak di sini. Saya tuh belum pernah, udah 12 tahun cuma satu orang yang tidak bayar, yang nggak bayar, tapi tetap dibayar. Masya Allah tuh. Nah, tapi tetap dibayar pas mungkin 3 tahun yang lalu, udah 10 tahun baru ingat mungkin. Mungkin nggak tahu sih, apa itu orang tuh nggak ada gitu. Cuma anaknya yang nyari saya. Padahal masa udah diiklasin, nggak apa-apa kata saya kan gitu. 15.000 lagi, kan gitu. Kata saya ini Yusuf, iya saya Yusuf. Kampus kalau ada lagi. Oh gitu ya. Itu muskil. Lah, awal kalau nggak ada baba jalan. Katanya dia tuh marah, katanya sama kamu, katanya gitu. Katanya masih punya utang sama kamu. Udah kata saya nggak apa-apa, udah saya ikhlasin kok. Enggak katanya. Mau dibayar akhirnya. Bapak saya kata di rumah sakit. Gimana kata saya udah salam aja lah. Mudah-mudahan cepat sehat lah kata saya. Udah jangan pikirin itu. Enggak katanya mau dibayar. Kalau kata bayar ya nggak apa-apa. Saya ke sana, bener kamu 15.000 lagi katanya. Iya bener 1.000, terus dibayar kok 15.000 lagi. Cuma pikiran saya aku udah mati, kan gitu. Oh ternyata masih ada dan niat untuk kembalikannya. Masih ada. Di sini memang nggak kayak di Saudi itu Pak gini. Di Saudi saya waktu di Hail, pertama nih nawar. Nanti kalau udah beres nawar lagi. Oh begitu ya. Iya. Jadi kalau udah beres sudahlah kata saya minta kortingan. Oh udah selesai, udah negosiasi, udah deal, tapi akhirnya ditawar lagi. Ditawar lagi. Jadi foto kalau di sini kan enggak. Oh iya, sudah selesai. Dan deal. Kalau misalkan sekian ya udah sekian. 50%. Iya. Hitungannya kalau 50% aja udah untung saya tuh. Gitu. Makanya kalau misalkan orang nggak bayar, nggak begitu sakit hati lagi. Bagus. Itu berarti sudah strategi ya Pak. Iya, strategi biar bahwa sebetulnya kalaupun tidak bayar setengahnya itu sudah menutupi ya. Sudah menutupi. Terus Pak di sini modelnya kan itu proyek Pak ya. Besar atau kecil merupakan proyek. Kalau sistem Pak Joseph sendiri apakah modelnya itu menggunakan kontrak dengan para customer atau hanya sebatas udah saling percaya itu? Karena melihat pengalaman Pak Joseph yang selama ini belum pernah punya problem di masalah keuangan, semuanya dibayar. Maksudnya cuman dari sekian 12 tahun hanya satu orang saja misalkan. Apakah selama ini melakukan suatu proyek pekerjaan itu hanya sebatas tanpa ada kontrak atau apa? Oh ada jelas Pak di sini. Ada ya? Harus tertib di sini. Begitu ya? Ada bilnya, ada arbitnya semua ada. Itu memang harus ada ya untuk jaga semuanya ya. Iya, tapi ya alhamdulillah semua pada percaya gitu sama saya. Alhamdulillah. Saling percaya. Iya. Apakah modelnya Pak tahu Pak Joseph itu dari mulut ke mulut atau mungkin Pak Joseph membuat seperti pengumuman atau membuat promosi melalui YouTube atau melalui Facebook atau hanya sekedar ini saja dari menunggu mulut ke mulut saja? Kalau dekor sih sebetulnya itu dari family. Oh family ya. Nah, saudara ke saudara. Nah itu berarti nyambung terus ya. Nyambung itu asal kita itu pertama baik terus. Terus ya. Ya kebanyakannya ke kantor. Cuma kan. Oh iya gimana? Ya, gitunya kan tetap aja. Yang banyak customer itu dari mulut ke mulut. Iya iya. Saya nggak pasang media, nggak pasang. Jadi sebetulnya dari mulut ke mulut dari antara saudara-saudara dan juga kebetulan memang Pak Joseph ada bagus banget dia punya kantor. Itu jelas di pinggir jalan, rock and stone, besar sekali dekornya. Jadi kalau setiap orang lewat itu pasti akan menjadi membuat daya tarik. Karena di situ juga kalau nggak salah termasuk
ada tempat yang macet juga ya Pak? Ada. Jadi kalau ada orang macet terus orang-orang kan pada ngeliat ke situ ya. Ini kerjaannya mantap sekali nih ya, air terjun. Iya, ada Pak. Kejadian pertama yang lucu Pak. Saya bikin depot. Iya. Di situ kan masih satu jalan. Iya. Orang itu mungkin karena ngeliat depot jadi tabrakan. Tuh bisa juga tuh. Dia lagi bikin depot kan belum ada yang namanya gitu di lapangan di pinggir jalan tuh ya, mobil pada tabrakan di situ tuh Pak, katanya belum ada. Makanya customer pertama itu tapi situ gara-gara tabrakan. Nah, customer pertama bikin rock and di situ tuh raja yang pesen Pak. Raja. Syekh Umed dan Raja Ajman. Syekhnya membuat di sini. Teman-teman kayaknya makin seru. Sebelumnya jangan lupa Pak, silakan diminum dulu Pak. Sebelum kita lanjutkan, ikuti pesan-pesan berikut ini. Teman-teman, itu ternyata Masya Allah customer atau pelanggan dari Pak Joseph ini sudah kalangannya sampai orang nomor 1 di Ajman, Syekh, Masya Allah. Makanya jadi kalau sudah dibuat di rumahnya, di istananya pasti dari mulut ke mulut lah. Pasti orang-orang kan nanya ini kalau buat dekor, udah kalau orang dekor pasti nyebut orang sini pribumi. Kalau pengen dekor nih, oh Yosef gitu, Yusuf gitu. Masya Allah. Kalau orang sini manggilnya Yusuf. Yusuf, kita manggilnya Joseph. Pak Joseph, jadi selanjutnya suka duka apa ya yang Pak Joseph selama ini dapatkan di United Arab Emirates? Apakah lebih banyak sukanya, dukanya? Saya yakin juga memang pada saat kondisi pandemik ini berarti 3 bulan Pak Joseph ini nggak ada kerjaan. Ya, 4 bulan. 4 bulan ya. Apalagi sekarang udah musim panas ya, biasanya malah musim dingin yang banyak ini Pak ya, banyak kerjaannya. Banyak kerjaan. Jadi sekarang 4 bulan tidak. Jadi sekarang Pak Joseph melakukan menjual barang, berarti membuat sesuatu terus dijual gitu ya. Ya paling juga kalau ada orang juga paling kalau yang begitu udah akrab banget. Misalkan suruh servis. Oh gitu ya, suruh ngecat lagi yang sudah dikerjakan ya. Ya. Yang udah akrab. Itu kalau yang udah percaya. Katanya sini nggak apa-apa, katanya COVID nggak ada COVID di sini. Iya, karena katanya gitu ya? jadi masalah. Tapi kadang-kadang ya emang suka sih saya di sini Pak. Iya. Suka, saya betah. Betahnya kan di sini aman ya. Di sini tuh orang sini tuh ikhtiram semuanya kan sama. Mati gitu. Enak Pak ya. Ya, enak di sini. Terus Pak, jadi sekarang kondisinya sampean membuat sesuatu ya untuk dijual atau juga mungkin kadang-kadang ada service gitu ya. Yang orang yang percayalah sama saya, nggak takut. Iya ya. Atau nggak sampean buat lukisan dijual gitu? Itu miniatur gitu ya? Ya, air terjun kecil. Ah iya, iya, oke. Ya kata saya kemarin juga ada yang pesan 10. Masya Allah. 10 buat yang di Dragon itu, yang Cinnamon itu. Oh iya. Katanya cuma dia minta murah 1.200. Kalau pikir 1.200 ya mahal. Lumayan gitu. Ya. 2 hari kerja. Masya Allah. Yang itu 1.200 satu orang satu atau apa? Satu. Oh mantap juga dong. Nah, kalau saya yang bikin ya, ya misalkan itu ya paling. Kalau bikin kolam dulu ya kayak melukis aja lah. 1.200 berarti kalau sekitar itu sekarang bisa berapa? 5 jutaan. 5 jutaan. 5 jutaan ya. Masya Allah. Mantap itu. Sekarang burungnya kan udah pesen 300, minta 300. Sekarang baru 150. Wih, 150 lagi berarti ya? Iya, cuma 120 satu. Iya. Harus 120. Oke. Pak, berarti untuk saat ini oke. Jadi kerjaan yang pernah dan tetap juga dilakukan Pak Joseph sebetulnya udah merangkal semuanya ya, perkantoran yang saya udah pernah tahu juga dibuat juga ya dekor ya. Perumahan udah jelas, restoran, kebun binatang, rumah syekh. Iya, rumah syekh. Yang belum apa Pak? Nggak tahu Masa Allah semuanya ini termasuk KBRI juga buat yang belum ya? Orang KBRI juga termasuk buat kan? KBRI buat kan? No. KBRI yang Safara kan kedutaan di Abu Dhabi yang buat Pak Joseph. Itu Danub kan saya yang bikin Pak.
Masya Allah. Di KJRI juga kayaknya ngecat juga ada pernah. Iya, ngecat. Semuanya. Ini kontraktor yang paling gede, Danub aja saya yang bikin. Itu ya Danub ya? Danub. Kantor gedenya saya yang bikin. Itu multimaterial, perusahaan yang multimaterial yang terbesar sih, Danub itu dibuat juga. Masya Allah, sebetulnya mudah-mudahan lah selalu kedepannya semakin terus sukses Pak ya. Amin. Ditambahkan customernya terus makin berkembang. Amin. Oke Pak, terus kira-kira ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di Indonesia? Pak Joseph kan udah lumayan lama sebetulnya berkeliling dunia juga, tahun 2000. Saya tahun 2000 juga saya udah di sini kan. Tapi dulu Pak Joseph di Saudi, saya di sini. Subhanallah, kita ketemu. Dulu juga termasuk ini kita bermain bola. Ketemunya kita kalau nggak salah pertemuan pertama-tama kita dulu tahun 2008 main bola kita ya. Iya. Tapi jadi kiper. Ya kiper tapi kalau masuk dibiarin aja. males ngejar. Malah dilihatin, saya inget banget tuh. Di situ dulu pertama kali ketemu Pak Joseph, tapi alhamdulillah akhirnya sering ketemu dan jadi teman baik. Alhamdulillah, syukur. Pak, kira-kira pesannya apa Pak buat menambah semangat teman-teman mungkin yang mau kesini, orang dekor Masya Allah masih bertahan. Karyanya sudah di mana-mana, di rumah-rumah, di perkantoran, sampai rumah Syekh pun karyanya Pak Joseph ada di sana, Masya Allah. Ada mungkin pesan-pesan Pak? Ya, pesan saya sih untuk orang seni atau yang lain gitu Pak ya, kita tetap semangat. Ya. Jangan pernah patah semangat. Oh, mantap. Gitu. Maksudnya kalau misalkan punya berkarya mau di sini apa mau di Indonesia. Iya. Jangan tergantung misalkan kita harus keluar dulu, enggak boleh lah kan. Yang penting kalau Indonesia kalau ada kesempatan pun bisa lakukan apa misalkan kita bisa berkarya, apa sih kita kelebihan itu? Iya. Punya apa, karya apa saya yang bisa gitu. Mantap. Tunjukkan. Mantap. Kalau misalkan kita dijual, berkreasi juga. Cari kesempatan, betul Pak, mantap. Ya, apapun kita mau nyanyi, apa kita tuh punya. Iya. Karya apa yang saya bikin gitu kan gitu. Betul. Kalau udah bisa berkarya sih kan berarti bisa. Ini kan artis kan Pak Yusuf, ini kan artis menyanyi juga, jadi kalau lagi sedih nyanyinya sedih banget. Hobi Pak. Kalau hobi. Suara mah jelek. Enggak, suaranya lumayan bagus, Masya Allah. Tadi lakukan nanti di FB-nya ya. Sering di FB ya, namanya ya. Banyak. 250. Nama FB-nya apa Pak? Nama FB-nya? Wong Dramayon. Nanti saya taruh di bawah ya. Kali aja pengen ngeliatin ini nyanyinya Pak Joseph bagaimana, lihat nanti. Enggak jelek nyanyinya. Oh gitu. Udah gitu Pak? Udah Pak. Dulu juga sempat pernah bawa keluarga sini Pak ya? Pernah. 2 tahun gitu ya. Terus sekarang kembali di Indonesia. Memang sebetulnya agak susah setelah bersama keluarga terus ke Indonesia, balik itu agak susah Pak ya. Tapi itulah kehidupannya. Kita harus tetap kuat, tabah dan semangat terus pokoknya insya Allah. Pak Yosef, terima kasih banyak sudah datang di Ian Vlogs Podcast. Saya merasa senang dan bahagia Pak Yosef berkenan untuk hadir di episode kedua ini. Saya hanya bisa berdoa semoga usaha Pak Yosef yang dilakukan terus berkembang, semangat dan dekat kepada Allah. Amin. Berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Usaha dan minta doa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atas pertemuan wawancara yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.